bersama-sama game penentuan match point untuk kedua belah tim. Dan kalau ngelihat dari first pick-nya nih, harusnya ini akan ada di tangan dari Burmese Goals. Oke, masih tetap ya. Khalid, ini nggak tampak sama sekali Khalid. 5 game beruntun dihilangkan Khalid Matilda udah oleh ini. Burmese. Sedangkan Wan ya Matilda juga hilang keadaan. Berarti 9 game ya kalau Matilda juga di-ban oleh Burmese Goals di game terakhir hari ini dan 1-1. Lagi-lagi 1-1. Berarti sekarang Romer bisa jadi kembali lagi mungkin tirnya ya. Buat Matilda yang diambil. Iya, udah kembali lagi dan kalau Bruno nggak di-ban, ini bisa banget diambil first pick sama Burmese Goals. Karena ini Bruno lumayan jadi game changer banget ya. Kayak udah kalau snowballing di early, damage konstan yang diberikan juga, range yang jauh. Apalagi masih possible untuk bisa membawakan Purify. Dan itu yang terjadi tadi ya di game sebelumnya juga bahkan. Dengan snowball yang didapatkan tadi, carirannya udah enak banget. Beda ketika dia harus terpick off dengan Bruno, dia nggak bisa ngedeliver. Tapi tadi ketika nggak terpick off, dia bisa jaga jarak. Wow, kita melihat sesuatu yang berbeda di early game bisa dibawakan oleh GigFam. Nah, itu adalah poin penting juga. Dan kalau kita lihat dari fase banningnya, ini sama sih. Sama kayak di game sebelumnya, di mana meskipun berbeda side atau second pick sama first pick. Tapi ya Bruno menjadi pilihan utama untuk Burmese Goals. Nah, ini berarti juga dari Gig, mereka 100% ban ke arah Nolan dan 1-1. Sama persis Nolan 1-1. Sedangkan dari Burmese Goals mereka 100% ban ke arah Khalid Matilda. Bruno first pick dan Guinevere-nya diambil lagi. Oke. Ruby. Ditutorkah Bang? Ini yang kita nanti-nantikan daripada harus ngelepasin ke arah Blink X. Dia sekalian untuk mendinai juga ya. Dengan adanya Ruby, ini akan membuat lebih mudah nanti untuk bisa menangkap inisiasi dan mencegah nih hero-hero dash. Iya. Ya, kalau memang bisa dipakai oleh Burmese. Iya, tapi masalah kali ini untuk Aboy kehilangan Faramisnya, memang masih ada Valentina harusnya yang bisa diambil, tapi Glue yang kembali menjadi pilihan dan udah nggak ada counternya lagi. Faramis udah diambil. Gak apa-apa, masih ada Cloud. Iya sih, aman sih harusnya. Ya sekali Art of Thievery langsung maksimal stack. Dan juga dia nggak bisa nggak bisa gampang ditangkap dengan grab-grab ya. Betul, ada BMI ya. Battle Mirror untuk bisa kabur juga. Dan ini juga sebenarnya kehadiran Blue yang ketika sedang melakukan split-split. Kalau ada Ruby di sampingnya, Ruby-nya bakal sustain banget. Iya. Bisa lifesteal terus-menerus. Yap. Dan berarti ini memastikan juga bahwa Guinevere bakal jatuh ke tangan dari Marky lagi ya. Menuju ke arah banning phase yang kedua, belum ada sosok mid laner juga untuk Burmese Goals. Dari GigFam, bisa ditutup nanti dari Valentinanya untuk Aboy. Plus Minotaur ternyata. Mereka nggak mau ada frontliner tambahan lagi dari Burmese Goals. Tapi ini Eve bisa dipilih lagi loh menurut aku loh. Bisa di-ban nggak sih kalau Valen ada- Eve? Oh iya sih. Kemungkinan besar sih Valentina ya. Karena untuk antisipasi juga dari Netherlands di copy. Dan banning keempat. Apakah Faramis? Valentina? Ya, atau Farah. ada Angela sih soalnya juga ya yang terbuka. Dan ternyata Teris lah. Wow, oke, mereka nggak terlalu khawatir dengan mid lanernya. Dengan Valentina ya. Memang lepas karena memang untuk EXP-nya di sini dengan Terry setelah ini bisa setup dan mengganggu Bruno. Bruno dipaksa buat pakai flickernya atau dipaksa untuk penggunaan dari Flying Tackle dan tanpa Angela juga. Dan ya Valentinanya di-ban. Oh, Berarti ini membuat ada opsi ke arah Glue lagi. Cuman kalau kasusnya kayak gini, Eve juga bisa ketempelan sama Glue kan. Iya, Terus iya. juga bisa di outrange nantinya sama Bruno. Oke. Tapi ya kita akan melihat apa yang akan diamankan juga untuk GigFam. Mereka butuh satu sosok lagi yang berada di XP nantinya. Yep. Untuk match up bersama dengan Glue. Lapu-lapu lagi kah buat lu? Lapu juga bisa. Tadi sempat kan bisa ada outplay 2 point kill. Yap. Dari Luke menuju ke Shadow. Ya karena kalau mau targeting main fight punya sisi power juga gede kan dengan Bravest Fighter-nya. Tapi untuk GigFam match penentuan mereka harus all in, mereka harus bisa bermain lepas juga untuk bisa mengamankan dirinya ada di upper bracket dan Arlo ternyata yang bakal menghancurkan setup dari Burmese Goals. ya, dan ini akan menjadi pelengkap juga ya dari banyaknya crowd control yang dimiliki sama GigFam.
Baik dari Special Migrations, I'm Offended, bahkan Donovan Wolfking-nya Ruby ini bisa nge-trigger Vengeance dari Arlong. Iya, ini dan juga dengan sisi yang cepat sebenarnya bisa dipakai, tapi ada Tigreal sekarang Wow. yang keluar. Oke. Tigreal bersama Martis. Wah, Untuk ini jungler. perdana Martis muncul ya untuk Nico. Novaria kah? Novaria atau Eve lagi atau mau main ke arah yang lebih secure di lini belakang, Cecilian. Ya. Tapi Novaria kalau memang bisa kenain Astral Sphere-nya ini bakal bisa mencicil dan nggak ada healer kan Iya. di Burmese Gold. Mereka harus tahan semua damage-nya. Itu poin plus sih, kalau Novaria yang diambil ya. Ya, dan juga ini memperlebar hitbox yang menurutku ini enak banget. Final Slash lebih mudah, Don't Run juga. Tuh, Special masih ada Migration. Special Migration, semuanya bisa kena. Oke. Novaria bisa jadi opsi atau ya butuh damage lagi kah? Tapi kalau misalkan ada Cecilian juga ini bener-bener bakal late game banget nantinya. Tapi satu sosok mid lane yang akan dibawa oleh Geek adalah Wow, Eve kembali lagi. munculnya Eve. Wow. Yang dimana tadi muncul perdana dan ini kedua kalinya. Ya, Alright. lagi-lagi dengan Aboy. Wow, dan ini draft yang sama-sama kuat juga dari segi crowd control. Kedua tim punya crowd control yang cukup besar, tapi ingat, Martis ini punya immune dari sisi. Ya, Martisnya yang bisa menerjang langsung ke Yves. Jadi Yves ini harus dijaga habis-habisan juga. Dijaga sebagaimana mungkin ini agar rewardnya gak cepat untuk ditutup sama dia. Dan potensi untuk push dimiliki oleh Geek cukup tinggi ya di poin 7,2. Ini kelihatannya sangat-sangat timpang di area pushnya. Tapi untuk segi counter index dan juga lineup rating dimenangkan oleh Burmese Goals. Ya, kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena ini adalah match point. Harus bisa berjalan di luar bracket atau tetap stay on upper karena game yang kelima akan segera kita saksikan. Ya, dan inilah dia last games di hari kedua knockout stage mempertemukan Geek Farm Indonesia berhadapan dengan Burmese Goals Myanmar. Dan yang pasti ini akan menjadi match penentu apakah Geek Farm masih berada di upper bracket. So welcome to Land of Down. Oke, ada Purify yang dibawakan oleh Aboy dan juga Cadera sebagai bentuk respect. Tapi kayaknya kali ini agresif gameplay dari Baloyski yang harus membuat dirinya pun tergerus HP-nya. Ya, dan ini harus berhati-hati juga dengan memang ada 2 Purify yang dibawa oleh Geek ya, tapi jelas Marky ini bisa terkena implosion. Jadi ini harus berhati-hati juga untuk melihat positioning yang bakal dimainkan oleh Blinks. Ya, wow. Dan bahkan ada recall yang dilakukan oleh Baloyski juga ini membuat harusnya zoning out tidak akan dimaksimalin lagi di early game. Tapi dari segi emblemnya nih Om, 3 agility. 3 agility ya yang dipakai juga. Dan sama-sama dengan pull yourself together untuk kedua roamer. Dan ini menarik nih, karena dengan pull yourself together yang dipakai berarti flicker dari Blinks ini akan lebih cepat. Ya plus ada conclusive blast juga kan. Sama-sama nih dari kedua belah roamernya dan Stitch bakal di press. Wow, ini stats kehilangan banyak HP loh, hampir aja bisa terkena pick off-nya di menit-menit awal dan akan cukup merugikan untuk Burmese Goals. Dan bahkan backup-an sudah mulai datang juga. Donovan Wolfking, Baloyski coba mau untuk menghindar, Purify dikeluarkan tapi flicker. Baloyski timing yang sangat tepat. Karena dari Burmese Goals juga mereka udah mulai sadar bahwa keberadaan dari Stitch-nya ini cukup terancam. Rotasi jadinya dilakukan ke arah top lane aja. Mengingat XP lane mereka adalah XP lane yang cukup strong. Yep. Jadi ya kuat-kuat aja dan baik-baik saja nampaknya di XP. Ya, dan di bottom ya oke lah masih damai sampai dengan sejauh ini. Kita belum melihat ada yang benar-benar berbahaya kecuali tadi serangan yang di build up ke top di mana mereka mengandalkan Stitch yang sudah low HP sebagai bait. Dan itu masih bisa di-dodge juga oleh Geek Fam. Dan sekarang di Turtle yang pertama, inilah yang wajib untuk dituju juga. Dan Shadow sejauh ini bermain di EXP lane, dia cukup tenang. Meskipun berhadapan dengan 2 hero yang bisa tiba-tiba mengubah posisi dia. Ya, tapi lihat inisiasi coba dilakukan Lina. Wow, menarik dengan Vengeance-nya. Tapi untung masih bisa menghindar. Di sisi lain, Special Migration sekarang Blink X. Kehilangan 2 bar HP nggak jadi masalah. Tapi Turtle pertama akan lebih di-prepare oleh Geek Farm. Oke, dan begitupun dari Nico beserta Shadow. Tapi Luke sudah men-zoning out keberadaan dari pemain-pemain Burmese Goals. Tapi flicker. Fliplosion yang dikeluarkan. Timing yang sangat tepat, tapi backup-an juga dilakukan dengan Final Session dibuka di dalam Reward Operations. Dibuka dengan Netherrealm, tapi first blood didapatkan karena Blink X pertukaran memang ada dengan Marky. Tapi Luke juga ditangkap dengan 3 member yang didapatkan oleh Nico. Wow,
Implosion, Flicker, dan eksekusi dari Sebu Daisy Matt menghasilkan triple kill untuk Nico. Ini menjadi sebuah snowballing effect yang mengerikan bagi seorang Martis. Iya, dan Martis hero yang memang butuh snowball dari early, dan ini dapetin triple, dapetin purple buff milik lawan akan membuat Nico cukup powerful untuk di early untuk bisa melakukan raid masuk ke jungle milik Gifam sekarang. Lihat bagaimana invasi langsung. Burmis mereka nggak kendor di sana. Iya, paksa Flicker udah dipakai juga oleh Baloyski, dan masalahnya nggak cuman triple kill, turtle dan juga purple buff diamankan. Ya itu yang penting, turtle-nya juga dapat, Iya. purple-nya hilang, levelnya jelas langsung berbeda. Ini untungnya banyak banget sih, dan udah mulai concern juga dari Burmese Goals, mereka akan mengganggu keberadaan dari Cadera nih. Lain Cadera yang cukup ramai ya sekarang. Belum Menarik. lagi Cadera memang butuh item juga buat jadi Implosion. Lagi-lagi Implosion, Second Hammer dibuka, ditarik Shadow Stampede, combo-wombo dari semua crowd control yang dimiliki oleh Burmese Goals. Tapi untungnya Marky masih bisa mencari celah nih untuk mengejar experience-nya. Mencoba untuk mendapatkan kembali untuk jungle dari Nikonya. Sedangkan ya Shadow ini akan dibiarkan sendirian aja ya. Dipercayai ya udah kamu mandiri. Nah, tapi Marky luar biasa juga karena secara level dia nggak tertinggal Yap. 2 level, tapi hanya dengan 1 level yang sebentar lagi juga akan sama levelnya. Polanya masih dipegang lah ya. Tapi Lina ada Clock of Destiny jadi item pertama. Masih tetap standar, berarti mengincar untuk durability yang bisa dimainkan sebagai mage sembari bisa mendapatkan juga untuk magic power. Sedangkan Blinks ini dia Implosion yang hit 2 kali bahkan ya kalau kita bisa bilang. Tadi 1 yang besar di Turtle dan juga tadi 1 menuju ke Baloyski. Iya, dan itu repot banget ya sekarang karena kita tahu sendiri kombinasi Implosion Flicker itu kan bisa langsung nge-trigger efek stunnya juga. Itu akan mempersulit nantinya Geek Farm. Apalagi Purify yang memang di bawah hanya oleh Cadera juga Aboy. Ya ini serangan kejutnya punya potensi yang gede banget ya dari Blinksnya. Cuman Turtle yang kedua sekarang akan diambilkah tapi Marky kegeser. Iya, itu nggak bisa sih. Special Migration langsung di-cancel dan Blink X juga mempersiapkan kembali. Berada di bagian depan sana, Implosion dipersiapkan tapi Luke menghindar dari semua speed yang dikeluarkan. Blink X, Implosion kembali masuk, tapi lihat backupan dengan Ammo Vandit berhasil menghindari. Netherrealm dibuka, Reward Manipulation diaktifkan Aboy. Lagi-lagi mendorong mundur 3 member dari Burmese Goals, tapi Luke terkena dari teammate. Target keduanya Aboy, double kill bahkan. Mencari keberadaan dari Marky yang nggak punya cukup banyak HP, berhasil menghindar dari Donald King. Baloyski merelakan outer turret mid lane mereka. Waduh, ini sebuah kerugian yang massal dari Geek Fam. Mereka kehilangan Turtle, mereka kehilangan Aboy. Dan kita bisa melihat bagaimana di gold lane-nya juga udah ditekan terus-terusan sama Stitch. Ya, Cadera butuh item tapi Stitch memberikan pressure, dan tadi ketika tumbangnya Aboy itu shieldnya udah habis tadi. Pas shieldnya udah hilang juga. Ammo Vandit yang mahal dari Baloyski akhirnya mendapatkan Stitch untuk pertama kalinya. Yap, itulah sebuah titik ya, bisa setidaknya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang tadi baru saja didapatkan oleh Geek Fam. Rotasi ke arah top lane, Special Migration. Untungnya Lina masih megang Purify, jadi cukup aman untuk disengage. Tapi pressure belum stop ya. Cadera ini fokus banget nih untuk mendapatkan minimal 1 outer turret top lane terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan kehadiran kembali dari seorang Shadow yang sekarang bergerak ke arah top lane. Ya, ini udah tukeran ya. Dan bahkan Marky yang terlihat di atas membuat Nico berani untuk ambil purple buff di Geek Farm. Ini mulai ada satu cross jungle lagi. Gak mau rugi sih memang ya semua konsepnya, dapetin sedikit bayaran. Tapi ya dengan adanya pertukaran sisi, bagaimana Stitch-nya sekarang udah bergerak ke arah bawah. Iya, tapi memang Nico dengan 5 poin kill-nya dia udah terlalu snowball sih. Dia bakal susah untuk bisa di-pick off, apalagi ketika portal call masih ada. Dan sekarang Council Play, Blink X mempersiapkan inisiasi dari bagian belakang. Cadera terlihat, tapi untungnya masih ada backupan dari Void Blast yang dikeluarkan. Tapi Amel Vandit fokus ke Shadow. Masih sempat menggunakan Netherrealm dan Lina. Itu digunakan pada saat Turtle yang ketiga akan segera hadir. Dan bahkan mirror terjadi. Bagaimana outer bottom turret juga berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Stitch-nya. Tapi ini juga leveling dari Marky udah mulai ketinggalan nih. Ada gap 2 level antara kedua belah jungler, Om. Iya, dan Implosion juga masih disimpan tadi oleh Blink. Dia nggak buka Implosion, cuma menunggu adanya Purify yang di-trigger, dan belum ada Purify yang dipakai oleh Geek Farm, jadi belum dipakai juga untuk Implosionnya. Ya, ini bakal susah sih sebenarnya kalau team fight lagi ya. Karena Blink X, Blink X yang dituju, Ammo Vandit connect. Fokus, langsung all in karena Blink X. Berhasil didapatkan, Baloyski flicker, defensif, tapi Shadow di bagian belakang sana. Masih mencari target yang utama, mencoba menghindar tapi terkena full stack. Untung masih belum ada split-split yang dibuka oleh Shadow, dan kali ini dibuka dan Marky yang tertangkap.
Violet Requiem di waktu yang tepat membuat Shadow. The round play sudah. Final splash. Meskipun monster kill dikantongi oleh Nico. Tapi kali ini dengan dua member yang dapatkan keuntungan ada di tangan Geek Farm. Oke. Dan itu bermain terlalu dalam juga dan perlu diingat Final Slash bisa bikin out of position. Dan overextend yang dilakukan oleh Burmis tadi langsung terpunish. Oh, ini Adera coba untuk 1v1 dan Stitch hampir saja didapatkan. Mumpung masih belum ada Wind of Nature ya. Ini masih bisa nih dia tabrak-tabrak kayak gitu. Kalau udah ada Wind of Nature, itu bakal beda cerita. Namun ini akan menjadi perfect turtle untuk Nico. Iya, padahal itu Nico nggak ada retribution loh. Iya. Tapi ada Sacred Hammer tadi yang ngedorong Marky. Kena Sacred Hammer ya tadi. Iya. Yap, dengan 6 bahkan sekarang point kill untuk Nico. Ini dia akan sangat sulit untuk bisa dikejar dari output damage yang punya. Hunter Strike dari defense-nya sudah memiliki 1 Radiant Armor. Jadi damage yang diberikan Gift bersama dengan Jimmy Fear ini akan sedikit diterima oleh dia. Ini udah masih dipegang ya perbedaan 2 level untuk Nico-nya. Belum tumbang sama sekali juga. Tapi kalau ter-shutdown nantinya ini bakal jadi poin yang cukup mahal. Tapi perlahan pasti juga dari Geek Fam udah mulai mempersempit nih dari segi gap gold-nya. Dan sekarang memang Cadera ini masih bebas ya. Dia belum ter-pick off, dia juga selalu melakukan split push-nya. Satu timing yang tepat agar membuat nantinya item yang dibutuhkan sudah jadi semua. Tapi Nico ini berani banget loh. Dia ugal-ugalan maju sendirian, memang fokusnya ada 2. Tapi Balloyski di bagian lain mencoba untuk menghilangkan nyawa dari Blink X terlebih dahulu. Masih bisa diselamatkan dengan Nether Realm dan Implosion. Membalikan keadaan. Meskipun Stitch down, tapi Balloyski juga dihilangkan. Dan sekarang Nico nggak punya momentum untuk Mortal Coil karena dia pun di shutdown sudah beserta dengan Lina. Dan menjadi keuntungan penentu Geek Farm. Shadow yang tersisa masih menahan flickernya tapi dia nggak bisa untuk selamat. Dan yes, 3 member down. Killing spree diamankan juga. Ini menjadi sebuah modal lagi buat Cadera yang belum tumbang sama sekali. Outer middle turret akan ditarget oleh Geek Fam dan sekarang ini adalah titik balik untuk mereka bisa menguasai game yang kelima. Wow, ini nggak berhenti loh. Ini dorong terus. Tapi lihat gimana. Untungnya Luke masih sempat untuk vengeance dan sekarang kondisi Geek Farm memang megang kendali. Iya, betul, hanya untuk mengeluarkan semua atau siapapun yang berada di balik turret tadi dan nggak ada sama sekali yang stay di sana. Dan purple buff dicuri oleh Marky. Lord juga akan spawn sebentar lagi. Keunggulan yang diperoleh Nico di awal ini sudah mulai terisa dan bahkan tadi dia harus terkena shutdown. Iya, itu mahal banget kan shutdown yang akhirnya bisa diciptakan oleh Geek Fam. Ini udah mulai menemukan tempo dan titik baliknya mereka untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena dengan adanya penguasaan dari segi map yang kali ini dipegang sama Geek Fam, Lordnya udah mereka set up duluan loh. Iya, tapi masalahnya Nico juga bersiap ya. Kita cek di mana memang Nico masih memiliki 1 level di atas dari Marky. Jadi mau nggak mau harus sudah mulai berhati-hati juga nih inisiasi yang coba dilakukan oleh Geek Farm. Ya karena power retribution-nya sih yang nanti bakal terasa ya. Tentu saja di area kontes. Tapi bakal ditarik ulur dulu sepertinya Lord-nya. Tapi lihat dari arah belakang Shadow. Wow, Cadera yang dituju, tapi ingat Cadera masih punya Battle Mirror Image dan dia pun menghindar dari sergapan Shadow. Di bagian belakang sana coba untuk memberikan backup-an, tapi sepertinya Shadow gagal dengan split-splitnya. Timing yang tepat karena sekarang nggak ada flicker, nggak ada split-split, tapi Implosion Flicker! Lihat gimana Blink menangkap 3 member dari Geek Farm. Mencoba untuk Nether Realm, tapi dalam Real Malaysia 1 member down yaitu Marky Blazing 2 tadi dibuka oleh Cadera. Membalikan keadaan dengan Namo Vended 2 man down dari Burmese Ghost. Bahkan Nico juga dihilangkan. Menyisakan Lina dan juga Shadow. What can you do Shadow? Berhasil juga ditangkap. Dan terwipe out sudah. Geek Farm Indonesia meluluh lantakan 5 member Burmese Ghost. Ya, seberapa dari Cadera yang tadi ke-trigger juga dari segi Purify-nya. Targeting yang dilakukan oleh Shadow gak berhasil, tapi Implosion yang sayangnya tidak ada follow-up damage. Ini dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Geek Fam. Oh, final slash. Lina, kok ke-pick off lagi dia gak punya pasif. Dan sepertinya di all-in sudah. Lina kembali dieksekusi pada saat Lord. Lordnya masih 20 detik lagi. Iya, tapi itu Implosion yang memang sia-sia tadi ya. Ketika semua terkumpul di sana, real world manipulation langsung dibuka Aboy. Iya. Dan real world itu yang memaksa tim fight harus dilakukan Burmese. Kuncinya masih ada di Yif ini ya. Yif lagi. Makanya yang kita tahu bagaimana Yif ini menjadi pengganggu untuk Faramis yang dipaksa untuk rapat semua. Dan ya, ini dia dari segi in-game equipment-nya juga, tapi Special Migration udah mulai kelihatan jadi teror tersendiri ya. Iya, ini udah presisi dari Marky ya dengan special migration dia. Glowing One, Ice Queen One untuk Aboy. Jadi damage-nya juga sudah mulai dapat bagi Gift-nya. Continuous damage yang bisa diberikan dari Void Blast dan juga Void Crystal. Reload yang sudah berjalan juga. Ini kan
bisa ditahan kah untuk Brummies? Karena menurutku mereka masih bisa tahan kalau mereka defense-nya agak ke dalam sedikit. Iya, tapi sekarang sudah mulai lagi dengan konsil play-nya. Baloyski, lihat Baloyski, mata karena Baloyski menuju ke arah satu base turret di bagian bottom lane dan 2 base turret dihancurkan. Ini ingat Lord yang pertama, tapi 2 base turret berhasil dihancurkan oleh Geek Farm. Ya ini zoning terus-terusan sih. Aboy, Luke, Baloyski berganti-gantian tapi Lordnya masuk ke arah base yang bakal dikawal oleh Geek Fam. Apakah Implosion kembali menjadi mimpi buruk, tapi Real World Implosion dan juga Final Slash mengembalikan keadaannya. Udah nggak ada lagi ada Rem dan ada Kadera. Blessing duet yang masuk memporak-porandakan Burmese Ghost. Blink X down dan sekarang lihat Vengeance. Look! Mencari target ketiga karena sekarang Shadow kehilangan cukup banyak SP-nya dan dia sudah mulai terbuka dan this is it! Geek Farm ID mengamankan upper bracketnya di M5 World Championship. Oke, tanpa jungler asli dari Geek Fam, mereka mampu membuktikan bahwa mereka stay on upper bracket. Memaksa Burmese Ghost berjuang lebih keras lagi di lore mereka, tapi ini dia perjuangan tim Indonesia kita yang membuat dari Baloyski bisa langsung pulang dan makan fried chicken. Tarikan Ruby juga tadi. Faktor pembeda jelas Ruby yang dimainkan oleh Baloyski yang bisa untuk mengganggu dan bahkan memaksakan juga tim fight ada di dalam real world manipulation. Dan wah ini kita harus kredit sama Marquis sih ya. Transisi dari segi role ini juga pasti hal yang cukup sulit. Tapi ya mereka, terutama Marquis berhasil membuktikan bahwa transisi bukan jadi hambatan yang berarti. Ya, dan sepertinya kita akan menyerahkan kepada host kita Mara Guino yang akan ngobrol-ngobrol bersama pemenang dari match kedua di hari kedua Knowledge. So Mara, take it away. Congratulations to Geek Fam! Let's give him a round of applause. Wow, you guys survived that first of all. What is it, a lot of people are screaming over there, what is it about Game 5 that you guys love so much? Because even back in MPL ID, you guys are always going all the way up to Game 5. Because our team don't want to win easy, we want excitement, I think. You want Just kidding, excitement. but yeah, I don't know why our team always need to wait that we are losing to perform better. But maybe next time I hope we perform fast. But it does make everything exciting. Yeah, Now this it's one for the is- views. It's for the views. It's for the views. The Indonesians love it. Now this one is for Marky. Marky! Uy! Okay. First time with Geek Fam that you played as a jungler. Okay, how was that role? How was that role today? How did you like it? Alam mo tinutulungan lang nila ako Okay, Basta ginagawa ko lang yung trabaho ko. they're helping you, and as long as you're doing your work. Yes, that's right. Put your hands in your pocket. Let's not risk anything. Okay? Now, go ahead. Hindi naman daw siya tatawagin the solution kung hindi solusyon yung problema. He won't be called the solution if he won't find a solution to the problem. Chamba lang po yun, chamba lang. Chamba lang. Oh, Binubuhat nila ako that's not a fool, Tagaharap lang ako, Marky. tagaharap, tagatangke. So, what would you say is your favorite jungler hero so far? Alam mo, Your jungler hero, your favorite jungle hero? Out of all that you used? Pani. Oh, yeah? Pani, walang second skill po. Fanny without a second skill. Okay, okay. If you were given a choice, okay, would you want to stay as a jungler? Let's say your friend is suspended for 1,000 years. Okay, would you want to stay as a jungler, or do you still want to be a gold laner? I don't want jungler anymore. If I jungler, I want to die. Okay, let's rate his performance as a jungler. I want to hear you. Out of 10, what would you rate his jungling skills? Out of 10. Rating. Out of 10. 100 peso. 100 pesos. Okay, okay. Out of 10. 0 being the lowest, 10 being the highest. Your turn. Rate. Same, 1,000 peso. 1,000 pesos! Pataas ng pataas. Oh, how would you rate him? Mas magaling po ako mag-jungler nung trinay namin ano lang, 2.
Okay, Baloy says, they tried it and Baloy was a better jungler. So he would have to rate at 2. Eh, ba't di kayo nag-jungle? Why didn't you jungle? Eh, baka po mabilis yung laro eh. Di ba para sa views? Yung ano. Okay, so he didn't choose to be a jungler, so the game won't be fast because we need higher views. That's what he said. Okay, what would you rate? Better than Nile, I think. Better? Yeah, better than... Oh, okay. Okay, you make sure that's how I like it. You make sure your hands are in your pockets. Now, it was such a great fight that both teams were refusing to back down. What does this victory mean for you guys? Anong halaga? So important because one more penalty for Nile we already can play. So it's so good for us. Thank you, Lord, for making this happen. It seems impossible, but you will guide us. Yeah, thank you. You denied Burmese Ghouls the opportunity to meet AP Bren. Instead, you're gonna be going up against such a powerhouse. Okay, so how was that? What are you guys thinking about meeting AP Bren? Kay Kyle TC po, maganda siguro siya kay Marky. De, joke lang po, joke lang. Kay Cal TZ maganda siguro? Kay Marky. Kay Marky! Marky against Cal TZ? Oh, what are you gonna say? Ka-assassin na si Marky, ano, pagkalaban rin. You're gonna do assassin? Oh, Kyle, mamaya sa ano natin, may pasok tayo mamaya, daban nila at lap. Mamaya, pipilayan ko na kayo pag nakita tayo. Pipilayan? Pipilayan ko na sa personal para di na makalaro. Pipilayan! Okay. He's saying to Kyle that they're gonna see each other later. Di ko kaya yun, di ko kaya si Kyle eh. You don't think you can manage Ano Kyle? pilayan ko na lang siguro. So pipilayan where? You're gonna break his leg or you're gonna break his arm? You're gonna break his hands. One hand. You're gonna shake hands, but you're gonna squeeze it hard. Okay, now Baloyski, your family, your entire family is here. They said they've only seen you once since you came back here. In 6 months, they've only seen you once. And your mom said that when you win this entire thing later, you're gonna get fried chicken and your favorite sinigang. Okay, any other request? Wala po, thank you lang. Sa totoo lang, nung nakita ko yung interview nila, naging emotional talaga ako. Para sa kanila to talaga yung game na to. Oh, he got emotional when he saw their interview. So this win is for them. Last message to the fans. Sa lahat po ng sumusuporta nandito sa venue, salamat po. Hindi po namin in-expect na madami kayo. Thank you talaga. Na-appreciate namin kayo. Hindi nyo lang alam gaano ka namin kayo na-appreciate. Thank you guys. See you sa next na laban. They appreciate all the support. They didn't expect this much fans to come to them, to come and support them. And it means so much to them that you guys are all here. Once again, everybody, let's give Geek Fam a round of applause. Congratulations, you're moving on to the upper bracket semis. And now we're gonna break that game down for you. So we're gonna go back to our casters. Casters, pasok. Wow, dramatis itu adalah kata-kata yang tepat menggambarkan kemenangan dari Geek Fam bermain tanpa jungler asli mereka. Dan juga Marky ya, Ya, sebagai sebuah solusi, widih, kunci. Ki ada di Marky. Ki ada di Marky, benar Itu juga. dari babak playoff bahkan ya. Iya. Pergantian dari Chandra dan Marky juga memberikan pembeda lagi. Dan sekarang menjadi kunci juga sebagai penggantinya jungle. Yap. Tapi kita cukup berbahagia atas dua tim Indonesia kita yang masuk ke upper bracket semifinals. Tapi MVP di game yang kelima akan kita berikan kepada siapa nih? Kayaknya Aboy nggak sih? Oh enggak, Luke ternyata. Arlot ya. Arlot yang bukan roamer sekarang. Ya. Bermain sebagai XP laner juga bermain dengan cukup agresif tadi. Dan cukup banyak juga faktor pen-trigger dari Guinevere bersama dengan dari Ruby. Yves-nya yang bisa follow up. Ini dia. Ini follow up dan juga memasukkan pemain-pemain lawan ke dalam regular manipulation. Sama juga dengan Ruby tadi tugasnya dia. Ini implosionnya ya gak ada follow up tadi. Ya, kita melihat bagaimana Martis waktu lagi mau masuk di tengah juga selesai menggunakan Mortal Coil. Escape-nya habis. Iya. Karena dia biasanya membuka peperangan dengan Mortal Coil. Betul, dan tanpa Mortal Coil ini bakal berat ya. Untuk stay di dalam regular manipulation, lihat positioning dari Aboy. Itu aman banget dan bukanya juga dalam rumput terus-terusan ya. Ini enak dia, full tadi maksimal. Kalau di awal, Geek Fam-nya mereka masih bisa di pin out karena kalah. Kalau dari damage-nya yang bisa diciptakan dari Martis itu besar banget. Ya, tapi banyak banget momen-momen yang akhirnya ya ini. Sebagai MVP kita, Luke. Yang bikin out of position, dipisahin, dipegangin.
Dan akhirnya ini menjadi momentum yang terus-terusan bisa dipegang sama Geek. Iya, dan dulu seakan-akan nggak bisa. Emang dia bisa nempel ke Yves, tapi nggak bisa digeser sama sekali Yves. Jadi dia masih tetap tenang saja di sana. Iya, terus pas udah turun dia kena efek slow lagi kan pakai Void Crystal-nya. Jadi nggak bisa bergerak terlalu luasa lagi, dan lagi-lagi sih real manipulation. Jadi Iya. benar-benar memanipulasi semuanya. Ya, Iya, seakan-akan jawaban utama ya. Dan timing dari Cadera di game ketiga ini di game kelima ini adalah timing terbaik atau positioning terbaik dari Cadera sih. Terlalu pas juga dengan Blazing Duet-nya. Iya. Momentumnya, sinerginya mereka masuk satu demi satu. Oh, malah terpick off bahkan Caderanya sampai di akhir game ya. Ya, tuh lihat tuh. Ada implosion lagi di real world, dibukain final slash. Jadi untuk source escape-nya benar-benar minimalis buat tim Burmese. Dan look-nya ini targetingnya bagus banget sih. Dia vengeance langsung ke arah Nico. Dan akhirnya Cadera yang fokus ya ke arah base. Membuat 13 menit saja game berhasil untuk diamankan. Untuk Geek yang memastikan juga mereka masih aman, masih stay on upper bracket. Wow, full senyum ya untuk dua tim Indonesia kita. Dan inilah dia dari segi itemization-nya. Ya, dari itemization-nya juga masih dengan emblem sih. Kalau dari emblem setnya ya Nico dengan Assassin Emblem memilih untuk bermain lebih agresif. Sedangkan dari markinya masih tetap sama. Ini kalau perubahan-perubahannya bakal masuk dari Blinks juga. Karena biasanya ada pilihan kan antara Pull Yourself atau memang memainkan Wilderness Blessing. Dan Pull Yourself yang memang dipakai oleh kedua romer ini. Jadi mereka memilih untuk penggunaan dari spellnya yang jauh lebih cepat lagi. Seperti flickernya. Gak perlu nunggu sebanyak 120 second. Dan ini dia untuk item build-nya. Shadow dengan build defense item tadi. Mau nempel ke manapun juga sebenarnya target dia yang paling optimal itu naik ke antara Cadera atau ke Marky. Dan target tersebut Cadera ini kan licin banget ya. Dia punya BMI, dia bisa kabur dan Dia Purify. ya, dia juga punya Purify. Tinggal ke Aboy sih pada akhirnya tadi. Dan Aboy pun masih tetap diam, tenang semuanya. Buka real world, gak diapa-apain lagi. Udah gak bisa bergerak, sedangkan teman-teman dari Shadow ini udah dipinggirin semuanya dalam zona real world manipulation. Dan Blitzkrieg the carry. Cadera. Dan akhirnya bukan stage. Ya, Akhirnya. ada Cadera di sini. Dan 3 juga ya. Berarti ada 3 frame yang diisi oleh Geek dan Sandbag ada Shadow. Dan Iya. Glue dia. Karena PR dari Shadow sendiri ya untuk bisa lompat ke lini belakang yang dari tadi dia mau coba untuk targeting ke arah Aboy-nya. Yang akhirnya ngebuat dari Shadow ini menjadi damage taken tertinggi juga. Dan sumbangan damage sebenarnya kalau terlihat ini Aboy. Dan Ya. juga Cadera sangat-sangat punya sinergi ya. Aboy dengan continuous damage-nya, sisi yang memang merepotkan. Cadera yang bisa langsung jump in dengan BMI dan juga Blazing Duet. Dan untuk faktor pentriggernya, Luke Baloyski. Karena memang mereka tinggal menunggu. Kalau yang dibuka implosionnya mereka nggak perlu inisiasi. Tapi kalau nggak ada implosion, ya mau nggak mau ada Baloyski yang bakal masuk untuk bisa menarik antara Stitch atau Lina. Oke. Tapi ya, alhamdulillah Alhamdulillah. tim Indonesia kita masih